Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan pembahasan kitab Safinatun Najah milik Al-Hadrami rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan muqaddimah dari beliau rahimahullah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa itu mazhab, apa itu fikih, dan jalur ucapan ulama-ulama mazhab fikih itu kembalinya kepada siapa saja telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Dan kenapa penting belajar ilmu fikih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidak selayaknya seorang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Selayaknya ada sebagian kelompok yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fid din, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sudah berjihad itu kembali, mereka bisa belajar ilmu agama kepada mereka. Jihad kewajiban, tapi masih bisa ada sebagian orang tidak pergi jihad untuk belajar fikih, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama merupakan suatu yang penting. Dan Nabi bersabda dalam Al-Qur'an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya. Syekh Salim Sumer Al-Hadrami, yang kitabnya akan kita bahas ini, ya, kitab kecil sebenarnya, tetapi berkah. Banyak ulama-ulama yang membahasnya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di Madinah, di Mekah, di Yaman terlebih, ya, banyak mengkaji kitab ini. Ini sebagai kitab dasar mungkin ya, bagi orang yang ingin mempelajari fikih. Beliau adalah seorang ahlu fikih, ya, yang bermadhab Syafi'i, dan beliau dikenal sebagai pendidik yang ikhlas, ya, sebagai seorang hakim juga. Ya. Hakim kalau di luar negeri itu dalam artian orang yang negerinya itu faham ilmu agama, berlandaskan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mudah menjadi hakim. Ya, menjadi hakim itu butuh kriteria ilmu yang tinggi. Ya, beliau dilahirkan di Diyasbuh, yaitu salah satu kota di Hadramut di Yaman, ya, yang dikenal sebagai kotanya para ulama. Dan beliau meninggal di Jakarta, di Batavia, ya. Nanti ada kisahnya, saya sudah ringkas kisahnya, di tahun 1855 Masehi atau 1271 Hijriah. Ya. Beliau belajar kepada bapaknya, ya. Belajar kepada bapaknya Al-Qur'an. Ya, demikian para ulama memulai belajarnya itu dengan Al-Qur'an. Syekh Said Kamali hafizahullah, salah seorang ulama dari Maroko, ketika ditanya dengan apa kami memulai belajar ilmu agama, beliau mengatakan Al-Qur'an. Dengan apa lagi? Dengan Quran, terus Quran sampai selesai. Karena kenapa? Orang yang sudah mempelajari Al-Qur'an bukan sekedar mempelajari, tapi hafal dan bisa memaknai Al-Qur'an dengan benar, menafsirkan dengan benar, dia kelak akan menjadi ulama. Karena itu kuncinya. Ya, ulama semua dimulai dari Al-Qur'an. Setelah beliau mempelajari Al-Qur'an, ya, di bawah bimbingan bapaknya, yaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad Sumair, bapaknya. Kemudian beliau membantu bapaknya mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Bareng-bareng ngajar Al-Qur'an kepada orang-orang di sana. Masih di Yaman dulu, di Hadramut. Ya. Setelah beliau mengajar, maka beliau melihat banyak kebutuhan lain. Ya, bukan cuma ilmu Al-Qur'an yang dibutuhkan, tetapi butuh ilmu-ilmu agama lain. Sehingga beliau menuntut ilmu lagi.
Ya, tidak mencukupkan ilmu. Kalau orang sudah belajar kemudian dia bilang saya sudah belajar, berarti dia tidak tahu kadar dirinya. Orang yang berilmu ya akan terus belajar ilmu, karena semakin dia belajar semakin dia tahu, dulu saya tidak tahu. Ya. Kalau dia berhenti, maka berarti dia sudah tidak tahu hakikat. Ya, salah ucapan seorang tabi'in, kalau tidak salah Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mengatakan demikian. Ya, beliau mempelajari ilmu agama ini di hadapan para ulama yang ada di Hadramut pada masanya. Ya, beliau belajar ilmu fikih, ilmu bahasa Arab tentunya, meskipun sudah berlisan Arab tapi masih tetap belajar ilmu bahasa Arab. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah 20 tahun belajar bahasa Arab. Beliau Quraisy, suku Quraisy, dengan lisan yang fasih masih 20 tahun lagi belajar bahasa Arab di Bani Hudzail. Ya, nah semua ulama takjub, dikatakan Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i itu adalah hujjah fil lughah, dalil dalam bahasa. Imam Syafi'i memaknai bahasa Arabnya maknanya ini, yaitu sudah 20 tahun di Bani Hudzail, itu lisan yang sangat fasih, semua orang mengakui. Ya, karena bahasa Arab adalah kuncinya ilmu. Al-Quran bahasa Arab. Kemudian ilmu usul fikih, beliau mempelajari ilmu usul fikih. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fikih. Itu berbeda semua. Usul fikih, kaidah fikih itu berbeda. Ulama membuat kaidah-kaidah dari dalil-dalil yang banyak. Usul fikih dari dalil dijadikan, ya, misalkan ada perintah maknanya wajib, atau perintah terkadang maknanya sunnah, atau terkadang perintah maknanya mubah saja. Ya, selesai sholat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi. Kalau selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah mencari rezeki di muka bumi Allah. Apakah itu sunnah? Ya enggak, maknanya mubah. Larangan, kalau ada perintah setelah larangan maknanya boleh-boleh saja. Itu dibahas di ilmu usul fikih dan seterusnya. Ya. Kemudian juga beliau mempelajari ilmu tafsir dan ilmu taktik militer. Ya. Ilmu militer. Tampak dari apa? Syekh Salim Al-Hadrami ini diminta oleh kerajaan Kasiriyah yang terletak di negeri Yaman untuk memberi peralatan canggih, ya, untuk berperang di zaman itu. Kemudian beliau pergi ke Singapura, ke India, dan keliling. Ya. Raja pada waktu itu tunduk sama ulama, sama Syekh Salim, tunduk. Setelah itu, ya, dinasehati ikut. Ya, namanya raja, penguasa, tidak semua itu mau tunduk sama ulama. Ada pemimpin yang mau tunduk, ada yang tidak mau tunduk. Ya. Kemudian setelah berjalan bertahun-tahun, ternyata, ya, Salim ini melihat kok pemimpin ini makin tidak ngikutin aturan syariat, ya. Maka beliau pergi meninggalkan Hadramut, ya. Kemudian beliau hijrah ke India dalam beberapa waktu. Ya, beliau kan sudah membeli alat-alat perang dulu ke Singapura, ke India. Di zaman dulu kan gitu, kalau mau nyebrang biasanya harus ke Singapura dulu kan, baru ke negara lain. Ya, kemudian beliau pindah ke India. Di India itu juga banyak ulama hadis, banyak dari India. Terkenal sampai sekarang, banyak sekali ulama-ulama hadis. Beliau belajar di sana, hijrah ke sana. Ya. Tidak berapa lama beliau pindah ke Indonesia, ke Jakarta, Batavia kan, Jakarta kan. Ya. Ya, karena beliau ini seorang ulama yang sudah terkenal dari zaman dulu, ya, keilmuannya, maka tersebar di Indonesia. Ada ulama besar. Akhirnya semua belajar ke beliau, ya, ke Batavia ini. Ternyata di Indonesia, Syekh Salim ini begitu tegas kalau melihat kemungkaran. Ya, di zaman Belanda pada waktu itu beliau sering, rahimahullah, ya, mengikutnya. Ya. Beliau punya sikap tidak suka ada ulama yang dekat sama pemimpin.
Dekat dalam artian bukan menasehati. Kan ada ulama yang mendekati untuk dinasehati. Ayo ikut. Kalau udah tidak mau, menjauh. Tapi ada ulama yang suaranya dijual kepada pemimpin. Nah ini yang bahaya. Ya, buruk-buruk ulama. Ya, man ya'ti ila abwa, pingin kebaikan. Kalau ulama datang ke pemimpin, nah itu bisa jadi keburukan malah. Kalah. Syekh Walad Didew hafizahullah beliau mengatakan, barang siapa yang minum kuah sup buatan ulama, kerongkongannya kering. Di zaman itu Syekh Salim Sumer ya, saling mengkritisi dengan Syekh Utsman bin Yahya. Ya. Syekh Utsman bin Yahya ini dikenal dekat sama penjajah pada waktu itu ya. Bahkan dijadikan ibaratnya ulama di Batavia itu. Ya, kurang setuju dengan pendirian Syekh Utsman bin Yahya ini karena loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya, bahkan dijadikan mufti oleh penjajah. Ya, kan luar biasa. Ya, terus ya, ribut terus satu sama lain sampai duduk ya sudah selesai. Ditemukan titik kebersamaan sudah ya, jalan dengan jalannya sendiri-sendiri. Ya, dan salah satu kitabnya yang beliau buat ini adalah kitab Safinatun Najah. Itu sedikit saja mukaddimah. Kalau mau dicari di internet banyak pembahasan tentang Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Jadi kita langsung bacakan saja ucapan beliau rahimahullah. Qala mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin lam yabda bi bismillah fahuwa abtar au fahuwa aqta, dalam riwayat lain. Setiap perkara yang ada manfaatnya ketika tidak dimulai, manfaat dalam artian manfaat yang agung, ketika tidak dimulai dengan bismillah maka bisa terputus pahalanya. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam artian kullu amrin dzibal, makna manfaat adalah sesuatu yang agung, yang mulia, ya, atau diperintahkan oleh syariat. Mau wudu misalkan, mau baca dimulai dengan bismillah, mau makan, ya. Bukan dalam artian perkara-perkara yang memang haram. Ada orang mungkin mau minum khamr baca bismillah, tidak perlu, itu hal yang haram. Atau mau buang sampah misalkan, hal yang kotor, tidak perlu bilang bismillah. Tapi ketika itu perkara yang agung maka mulailah dengan bismillah. Ya. Maka di sini Syekh Nawawi, ini matannya Pak, istilah dalam ulama ini matan, hanya ringkasan. Ini syarah, ada penjelasannya. Jadi saya baca matan, kasih penjelasan dikit dari Syekh Nawawi. Karena kalau kita baca semua tidak selesai kitab ini. Ya kan, yang penting kita faham inti dari ucapan Syekh Salim. Para ulama berselisih, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, apakah bismillah ini termasuk surat dari Al-Fatihah atau tidak? Apakah termasuk dari semua surat atau tidak? Ya, ada dua hal. Apakah termasuk basmalah ini semua Al-Fatihah? Termasuk semua surat dalam Al-Quran kecuali surat Taubah, surat Baro'ah. Ya. Imam Malik mengatakan bukan dari Al-Fatihah. Nah, kalau kita sering lihat imam biasanya baca Al-Fatihahnya bismillahnya tidak jahar. Itu sebabnya sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Masjid-masjid yang menganut mazhab Syafi'i biasanya basmalahnya jahar. Ya, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, semua jahar. Bahkan kalau tidak keras biasanya mereka anggap batal. Karena kenapa? Sebabnya bismillahnya ini termasuk Al-Fatihah. Ya, itu sebabnya. Biasanya kan ada orang, tak baca bismillah batal, sholat sendiri kadang. Ada sebagian orang yang sampai begitu, udah batal. Tapi kalau ngerti fikih, ini beranggapan tidak termasuk Al-Fatihah, ya sudah selesai. Kan begitu. Yang penting belajar fikih supaya kita tahu, ini pendapatnya demikian, saya bisa demikian. Jadi tidak ribut.
Ya, dan ini juga pendapatnya Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, ucapan ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua kembalinya kepada ucapan tabi'in dan sahabat Nabi. Semua pasti itu, Pak. Ya, karena kenapa? Mereka berucap dengan dasar dalil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman artinya rahmat Allah bagi seluruh makhluk di dunia. Makanya orang kafir pun masih mendapatkan rezeki dari Allah. Adapun Rahim itu bagi orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Bagi orang mukmin kelak di akhirat akan mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Berbeda lagi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dengan hamdalah, ya, sebagaimana Al-Qur'an. Syekh Abdullah Syuair hafizahullah mengatakan, kenapa beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin? Bisa jadi maknanya supaya meniru Al-Qur'an. Setelah bismillah, ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga supaya kita mempelajari Al-Fatihah dengan benar. Al-Fatihah ini kuncinya salat. Baca surat pendek itu sunnah hukumnya. Baca salah tidak masalah, dalam artian tidak batal sholatnya. Tapi kalau baca Al-Fatihah tidak benar, tidak sah sholatnya. Itu semua madhab yang ngomong, bukan cuma madhab Syafi'i. Nanti bilang oh itu madhab Syafi'i, tidak. Semua madhab. Maka seandainya baca Al-Fatihah dengan fasih, minimal bisa baca Al-Fatihah dengan fasih. Jangan kita bilang oh sudah fasih saya. Iya, kita kan ngaji sendiri. Lulus semua kalau kita yang ngaji. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas sudah 100 nilainya kalau kita yang ngaji sendiri. Coba ngaji kepada orang yang bacaannya benar. Minimal kita tahu oh bacaan kita sudah benar. Atau misalkan gurunya bilang cukup sudah. Masuk kriteria cukup. Karena kenapa? Kalau ada orang, Pak, jadi imam, Al-Fatihahnya tidak benar, ya, bacaannya tidak benar, lahan, istilahnya lahan. Kemudian makmumnya di belakangnya ada yang lebih fasih. Yang lebih fasih ini tidak sah sholatnya, Pak. Yang sama atau lebih ancur Al-Fatihahnya sah. Tapi yang lebih fasih tidak sah. Saya pernah satu waktu sholat di masjid, subhanallah baca Al-Fatihahnya selakbut, Pak. Baru masuk ke masjid, kok kayak gitulah. Pulang saya langsung. Saya sholat di rumah, kenapa? Udah telat masalahnya, mau sholat di masjid lain udah gak dapat. Bahaya. Dibanding sholat saya tidak sah. Ya, kalau antum menganggap sah tidak masalah, tapi zaman sekarang yang mengatakan ya imam sholat jahar itu baca Al-Fatihahnya benar, maka boleh bermakmum. Kalau tidak benar, tidak sah. Minimal sama. Oh, sama-sama kayak gitunya ya sudah. Mau gimana lagi? Jadi makmum. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dengan hamdalah. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan disunahkan, yustahab, ya dicintai mengucapkan hamdalah ketika membaca kitab atau ketika memulai khutbah, ya, atau ketika mengajar. Makanya biasanya assalamualaikum, innal hamdalillah, atau alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Dimulai dengan hamdalah. Ya. Atau misalkan ada murid membacakan buat gurunya. Biasanya masyayikh itu guru-guru, ketika saya ngambil ilmu dulu, ada murid duduk di sebelahnya baca. Satu kata, dua kata jelasin oleh syekhnya. Satu kata, dua kata jelasin oleh syekhnya. Ketika murid itu mau baca kepada gurunya, dimulai dengan hamdalah. Entah mempelajari ilmu hadis, fikih, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'in, yang dengannya ini kami meminta pertolongan, ala umurid dunya waddin, dalam perkara dunia dan dalam perkara agama. Ya. Makna perkara dunia adalah segala urusan dunia yang kita butuhkan di dunia, dan din dalam segala urusan agama. Kita ini bisa sholat berjamaah itu ya, fadilah yang luar biasa dari Allah. Allah pilih.
Tidak semua orang bisa sholat jamaah. Ada orang dengar azan, tidak bisa angkat kakinya, tidak bisa datang ke masjid. Makanya ketika hayya 'alas shalah al falah kita menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Nanti di sini ada sebenarnya penjelasan itu juga. Karena yang bisa memberikan kekuatan itu dipilih oleh Allah kita buat sholat berjamaah. Syukuri. Kemudian lanjutkan ala umurid dunya wad din, dalam urusan dunia dan agama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin, dan salawat kepada Allah, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin sebagai penutup para nabi. Dan ini perkara akidah. Kalau ada orang bilang ada nabi lagi, dia telah kufur, langsung kufur. Tidak ada, oh enggak, masih uzur. Maka Muhammadun aba hadim mirijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah tidak mengatakan penutup para rasul, enggak. Karena kalau penutup para rasul bisa jadi ada nabi setelahnya. Nabi ini membawa syariatnya rasul sebelumnya biasanya. Tidak semua nabi itu rasul, tapi pasti nabi. Allah tidak mengatakan penutup para rasul. Kalau penutup para rasul bisa jadi setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, enggak. Allah tutup dengan ayatnya wa nabiyyin, penutupnya para nabi. Subhanallah, kalau ada orang ngaku nabi masih laku. Di Indonesia ini subur, nanam apa aja subur, nanam kesyirikan, nanam kebodohan, ya laku, banyak aja yang ikut. Nanam duit bisa tumbuh katanya, meskipun tidak tumbuh-tumbuh. Digandakan duitnya katanya. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain, dan alihi yaitu keluarga nabi. Ali yaitu keluarga nabi dalam permasalahan zakat itu adalah keturunan nabi. Tetapi dalam permasalahan doa, makna keluarga nabi adalah semua orang mengikuti ajaran nabi Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabat nabi dan seterusnya. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau. Makna sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Sekedar berjumpa sudah disebut sebagai sahabat. Nabi Isa itu nabi, tapi bukan sahabatnya Nabi. Beliau dihitung sebagai tabi'in nanti. Karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi ketika beliau turun kelak di akhir zaman, maka beliau dihitung sebagai tabi'in, bukan dihitung sebagai sahabat Nabi. Adapun tabi'in itu harus duduk sama sahabat. Setelah Nabi, sahabat Nabi sekedar jumpa dengan Nabi udah dihitung sebagai sahabat. Kalau tabi'in enggak, tabi'in harus duduk belajar kepada sahabat. Itu bedanya. Tabi'in enggak sekedar jumpa, enggak, harus duduk belajar dulu, ngambil ilmunya dan seterusnya. Wa sahbihi ajmain, dan semoga selawat kepada Nabi, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan beliau menutup mukadimahnya dengan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang al-ali, yang maha tinggi lagi maha agung. Makna la haula wala quwata illa billah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, la tahulu ala maksiatillah illa billah wala quwata illa taatillah illa bi'aunillah. Ini yang saya sebutkan tadi. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan ketaatan kecuali atas kekuatan yang Allah mudahkan buatnya. Kalau kita lihat orang minum minuman keras, Pak, jangan kita rendahkan orangnya, kita benci perbuatannya. Orangnya itu salah memang, tapi kita benci perbuatannya. Salaf, bahkan ada hadisnya sebenarnya, tapi saya lupa lafadznya.
tidak suka, bahkan sahabat Nabi tidak suka merendahkan pelaku kemaksiatan. Dalam artian dibahas terus ya maksiatnya. Tegur dosanya, tegur kemaksiatannya, jangan jatuhkan kehormatannya. Sebagian dari kita kalau lihat orang melakukan kemaksiatan, orangnya kan yang dijadikan bahan hinaan, bahan gunjingan. Disebutkan dalam riwayat yang maknanya, tidaklah ada seorang yang merendahkan pelaku dosa kecuali kelak di akhirat, sebelum akhir hayatnya dia akan melakukan dosa yang semisal. Dia merendahkan peminum khamr, jangan pernah merasa aman sampai akhir hayat kita bisa jadi melakukan hal yang demikian. Dia merendahkan pezina, auzubillahi min dzalik. Jangan pernah merasa aman, bisa jadi di akhir hayatnya. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Kalau khawatimnya buruk, naudzubillahi min dzalik. Ya, terkenal sholat tapi khotimahnya kayak gitu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disebutkan dalam riwayat, beliau tidak mau menghina anjing, tidak mau merendahkan anjing yang kencing di pinggir jalan. Karena kenapa? Takut beliau demikian. Anjing, bukan manusia. Kita kalau melihat kemaksiatan, kita ingkari kemaksiatannya. Tegur orangnya dengan cara yang idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Dalam Al-Quran Allah berfirman demikian, ingkari perbuatan buruk itu dengan billati hiya ahsanus sayyi'ah, dengan cara yang terbaik. Ya, hati-hati ya kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan ini masih dijaga oleh Allah. Tapi ada sebagian orang yang tidak Allah jaga, dilepas sudah. Ya, tidak tahu gitu. Kita apa bisa terus dijaga atau tidak? Dan kita bisa sholat ini atas kemudahan dari Allah. Jangan kita anggap yang tidak sholat, ya kita ingkari dia tidak sholat, tegur. Bisa jadi ada udzur mungkin. Ya. Para ulama zaman dahulu ketika melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dia kasih udzur 99. Bukan cuma satu udzurnya. Bisa jadi dia tidak sholat tadi, tidak sholat jamaah. Bisa jadi masih ibunya sakit. Bisa jadi ininya masih berhusnudzon. Nah, sebagian dari kita kalau melihat ada orang tidak pernah ke masjid, datang ke masjid, makfurun datang ke masjid. Dipikir dia bukan orang Islam datang ke masjid. Hati-hati. Bisa jadi nanti Anda yang makfurun tak teman ke masjid, gitu nanti akhirnya. Nih, berhati-hati atas lisan kita. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Ada kata-kata menarik yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di akhir penjelasan ini. Beliau mengatakan, qala ulama radhiyallahu anhum i'lam annahu la yuthabu dzakiru ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bi khilafil Qur'an fayuthabu qari'uhu mutlaqan nabbahu ala dzalikal qalyubi. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan, ketahuilah para ulama menyebutkan seseorang ini tidak diberikan pahala atas zikirnya kecuali dia mengetahui maknanya, meskipun secara global. Kita mengucapkan subhanallah, kita tidak tahu maknanya, alhamdulillah, tidak dihitung mendapatkan pahala. Kecuali kita tahu alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, subhanallah maha suci bagi Allah, ya, dan seterusnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini kita tidak tahu maknanya, masih dihitung mendapatkan pahala. Al-Quran, kalamullah. Tapi kalau zikir, kalau kita ingin dapat pahala, minimal kita tahu apa yang kita ucapkan. Suatu hal yang ajaib sebenarnya, sebagian dari kita ada orang berdoa, amin, amin, amin. Tidak didengar apa yang diucapkan oleh yang doa. Kita pun tidak tahu maknanya. Amin, amin. Bisa jadi yang doa, ya Allah, gampangkan saya buat kaya, gampangkan ya Allah buat nikah lagi misalkan. Kita aminin, kita tidak nikah-nikah, dia nikah. Dalam artian demikian, itu sekedar bercanda maksudnya, Pak. Ya, bisa jadi ada orang yang berdoa bukan buat orang lain, buat dirinya. Meskipun termasuk hal yang dikatakan buruk oleh para ulama. Ya, minta diaminkan oleh orang, buat dirinya saja enggak. Dia mendoakan untuk dirinya dan semua orang itu boleh-boleh saja. Ya, jadi selainnya kalau kita mau zikir, mau doa, kita tahu maknanya secara global saja.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Oh, artinya itu pingin kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu saja sudah cukup. Ya, kita baca buku zikir pagi dan petang, kita harus tahu maknanya. Oh, ini lafaz ini artinya ini, sudah. Supaya kita dapat pahala. Ya, lebih bagus lagi kalau tahu maknanya secara menyeluruh. Karena nikmat orang yang bisa memahami makna Al-Quran, hadis, zikir dengan maknanya secara terperinci itu lebih menyentuh. Kita lanjutkan poin pembahasan tentang arkanul Islam. Ya, di sini dibahas dari muqaddimah rukun Islam, rukun iman, makna la ilaha illallah, baru tentang fikihnya nanti. Rukun Islam ada 5. Ya. Yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Ya. Nabi bersalam hadisnya bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, ya. Kemudian wasoma Ramadan wa hajjul bait man istata ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagian orang memaknai tidak ada Tuhan selain Allah, itu pemaknaan yang kurang tepat. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan disembah adalah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semua sesembahan disembah itu Tuhan menurut mereka, tapi itu bukan Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ada orang nyembah sapi, ada orang nyembah pohon, ada orang nyembah macam-macam. Itu sesembahan menurut mereka, Tuhannya mereka. Tapi itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ya, setelah itu wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Ya, salat adalah tiang agama. Ya. Man taraka shalah faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Di antara buruknya orang tidak sholat, ulama itu berselisih tentang dirinya. Apakah dia masih Islam atau dia orang yang fasik? Orang yang meninggalkan sholat itu menurut mazhab Hanabilah dia sudah kafir. Tidak sholat, sudah keluar dari Islam. Menurut mazhab Syafi'i tidak langsung kafir, dilihat meninggalkannya karena malas-malesan atau tidak. Karena malas-malesan atau keyakinan. Malas-malesan dia fasik. Fasik dalam artian melakukan dosa besar. Kalau dia karena keyakinannya, oh sholat tidak wajib, na'udzubillah, ya, dia berkata demikian misalkan, maka dinasehati. Kalau tetap ngotot, ya sudah, maka dia sudah keluar dari keislaman. Kemudian tadi tidak disebutkan wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, yang membayar zakat. Sebagian dari kita subhanallah cara bayar zakatnya itu aneh terkadang. Ya. Bayar zakat 20.000, kasih satu orang 50.000 satu orang. Bukan begitu bayar zakat. Ya, bayar zakat itu dihitung 1 haul. Ya, setelah sampai nisab dihitung. Setelah 1 tahun zakat 3 juta. Dia cari orang yang butuh duit. Ditanya, kebutuhan kamu 1 tahun berapa? Oh, 1 bulan saya kebutuhannya 3 juta. Misalkan 1 tahun 36, kasih 3 juta itu tadi. Zakatnya dia yang 3 juta kasih. Nanti ada orang lain nyari sampai terpenuhi 36 juta. Kalau tidak bisa, cari yayasan atau amil zakat yang benar. Zakat itu bukan ngasih 100. Jadi pengemis, Pak. Yakin jadi pengemis. Setiap tahun nanti balik. Tahun beri kok oleh, mak tahun situ tak oleh. Cara membagi zakatnya kurang tepat. Cara membagi zakat itu datang ke amil zakat, saya mau bayar zakat.
yang amanah tentunya. Saya mau bayar zakat saya sekian kasih. Nanti amil zakat itu nyari orangnya. Dia nyari ke kampung-kampung orang yang tidak mampu. Ini saya cari. Ini datang orangnya. Ini saya tidak mampu. Misalkan dicek benar gak tidak mampu? Iya tidak mampu. Fakir atau miskin dilihat. Oh kebutuhan 1 tahun tadi 36 juta. Amil ini tadi ngasih. Kumpulan hartanya orang 36 juta dikasih ke orang itu. Faedahnya apa? Kalau seperti itu, tahun depan bisa jadi yang dapat 36 juta itu bisa punya usaha dan bisa ngeluarin zakat. Kalau dikasih 100, tahun datang, Pak. Bisa dibuktikan. Syarat ini mempermudah dan menjadikan orang ini lebih benar hidupnya. Di masyarakat kita enggak tiap puasaan, tiap lebaran dianggap zakat itu tiap puasa. Enggak. Zakat itu dimulai dengan haulnya, dimulai kapan dia usaha. Sampai nisabnya kapan? Tahun depan baru dikeluarkan. Tidak harus bulan puasa. Masyarakat kita tidak Maret cekat tuh. Pasaan. Terus kenapa pasaan? Harus keluarin zakat. Banyak suatu hal yang ajaib. Kita ini ribut dalam hal yang tinggi-tinggi, tapi dalam masalah sholat, zakat banyak kekeliruan. Kalau dikasih 36 juta, dia beli mesin, beli ini, kerja, ya jadi pengusaha. Tahun depan dia bisa zakat. Oh banyak ada 36, nyaman je. Ya nyaman orang haknya. Itu zakat. Ya kalau mau kita bahas tidak apa-apa duduk bareng. Kalau antum punya rujukan yang ngeluarin zakat 100 ribu, 20 ribu, 500 ribu satu orang, ayo kita bahas. Di masyarakat kita banyak seperti itu, Pak. Banyak, bukan cuma 1-2. Nih. Zakat ini rukun Islam. Gimana rukun Islamnya? Tidak benar. Makanya saya bilang kenapa kita perlu belajar fikih. Banyak kesalahan yang tidak benar. Ya kesalahan tidak benar memang ya. Kemudian puasa Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Tidak ada uzur bagi orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan kecuali yang diberikan uzur oleh syariat. Dan dia harus bayar man istata ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu, tidak usah ngutang. Ya, saya dulu pernah ditawarin mau haji. Ya, ini kalau mau haji gitu, bisa ngutang. Loh, mau haji kok pakai ngutang? Tambah berat pikirannya. Mau umroh aja kalau mau ngutang? Ya enggak. Haji umroh itu kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban buat berhutang. Karena kewajibannya adalah yang wajib buat dia apa saja. Dan haji dan umrah yang wajib itu 1 kali, Pak. Haji sekali, haji Islam, umrah Islam sekali. Setelah itu sunnah. Tetangganya ada orang tidak makan. Ya makan nasi apa itu, nasi kering, nasi aking misalkan. Tidak makan cuman pakai garam. Sebelahnya subhanallah umrah tahun. Mungkin setahun 2 kali, 3 kali. Kerong. Nyongok Ka'bah, iya kerong, ini juga kerong buat makan nasi, bener. Lebih layak untuk membantu tetangganya yang kelaparan. Ya, banyak orang yang tidak mengerti al-aham sumal aham, al-aham sumal muhim. Yang paling penting, setelah itu yang penting. Yang paling penting ini kelaparan. Ini yang butuh makan, dibantu. Umrah yang kedua, haji yang kedua itu sunnah. Sunnahnya itu bisa dikalahkan dengan memberi makan orang fakir miskin di sebelahnya, yang ada di dekatnya. Itu demikian. Sudah berapa menit sebelum azan? Sudah isya. Berapa? Di sini saya udah masuk isya punya. Ya. Mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas rukun iman. Ya. Masalah zakat itu, Pak, ada orang fakir, ada orang miskin. Fakir itu lebih tidak mampu dibanding miskin. Orang fakir ini kebutuhan sehari misalkan berapa? 50.000 misalkan. Dia cuma punya 10.000. Itu miskin. Atau mungkin tidak punya sama sekali. Itu miskin. Itu fakir. Miskin punya tapi tidak terpenuhi. Dia
butuhnya 50, punyanya 20 atau mungkin 30, masih kurang, itu miskin, itu wajib diwantu, Pak. Meskipun dia bilang 1 tahun saya ini butuhnya 100 juta misalkan, ya memang itu kebutuhan dihitung, bukan kita yang nanya. Kalau kita tanya apa ben marok norok, pas gitu kan akhirnya. Itu tugasnya amil zakat. Kenapa amil zakat dapat harta zakat? Karena itu kerjanya, bukan seperti masyarakat kita nyari duit. Ya, beberapa hari yang lalu hujan-hujan, ada orang duduk depan toko saya, nyari duit buat bangun masjid. Ditanya sama orang-orang di depan, gimana cara baginya? Mon oleh 1.000 petong pelo kala engko telo polo masuk ke masjid. Wah, masya Allah ya. Masjidnya gak jadi-jadi. Amil zakatnya gak jelas cara nyari. Hati-hati, makan harta masjid, harta anak yatim itu dosa besar, Pak. Harta orang kita makan itu dosa besar. Apalagi hartanya masjid, hartanya anak yatim, orang tidak mampu, amanat. Orang itu kalau benar-benar tahu siksanya Allah, ya ayat-ayat hadis-hadisnya takok yang macam-macam. Subhanallah, masyarakat kita berani di jalan yang salah. Tafadhol kalau muatan.